Rahim, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam acara kajian khusus Ramadan yang disiarkan langsung oleh TVNU Lingi. Bagaimana kabar sahabat-sahabat hari ini? Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan ini diberikan karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Episode kali ini bersama saya Ahmad Nur Ihsan dari Ibnu BAC Blingi akan menemani waktu menjelang berbuka sahabat-sahabat sekalian. Tema kajian hari ini adalah tasawuf bersama narasumber kita yang terhormat yaitu Yai Muhammad Isna Hambali. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Mas Ihsan. Narasumber kita yaitu Yai Muhammad Isna Hambali dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Lingi. Baik, ini ada tentang tasawuf. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama gini, dari Al-Hikam itu istirahatkan ada gini. Dari Al-Hikam itu dijelaskan gini, istirahatkan dirimu dari tabir atau melakukan pengaturan-pengaturan, maka apa-apa yang selainmu telah melakukan untukmu janganlah engkau ikut mengurusinya untuk dirimu. Nah, itu penjelasannya terkait dari kitab Al-Hikam ini bagaimana, Matan? Terima kasih Mas Ihsan. Jadi dalam makalah tersebut, makalah istilahnya, makalah di Indonesia jadi makalah, cuma pengertiannya jadi beda. Jadi makalah ini lebih kepada kata mutiara yang disampaikan oleh Imam Asyadili dan direkam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya itu bunyinya begini: arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu dari tadbir, dari ngatur-ngatur. Sebab apa? Apa yang sudah diurusi oleh selain dirimu untuk kamu. Dalam hal ini salah satu yang dimaksud adalah Allah. Jadi apa yang sudah diurusi oleh Allah untuk dirimu, janganlah engkau ikut-ikut ngatur untuk dirimu sendiri. Kenapa? Kau begitu? Hasilnya adalah kecewa. Hasilnya adalah sakitnya tuh di sini. Mesti ra cocok. Wong ngatur-ngatur itu maksudnya apa sih? Orang yang memaksa-maksakan hasil daripada usahanya, memaksa-maksakan kehidupannya seperti apa untuk masa depannya. Oke, cita-cita itu bagus sekali. Memang harus, orang cita-cita itu harus. Ada satu makalah Arab yang sangat terkenal di pondok dulu dibaca oleh guru-guru saya. Kun rojulan rijluhu fil ardi wa himmatu ala thuraya. Jadilah kamu seorang laki-laki yang kakimu berpijak di bumi tapi cita-citamu tinggi di atas bintang surya. Kita juga masih ingat kata-kata dari proklamator kita Bung Karno. Ya. Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Kalau kamu nanti jatuh, engkau masih jatuh di antara bintang-bintang. Nah, ini bagus sekali cita-cita seperti ini. Jadi kita sebagai pemuda, apalagi Mas, pemuda NU harus punya cita-cita yang tinggi. Saking tingginya itu mungkin hanya sedikit orang yang mencapainya di dunia ini. Nah, pastikan cita-cita itu adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah, mulia menurut ajaran kita umat Islam. Kemudian juga mulia boleh di hadapan manusia. Yang penting bukan tujuan yang paling utama. Yang nomor satu tetap Allah. Sesudah kita punya cita-cita, kemudian kita berikhtiar dengan ikhtiar yang terbaik, yang profesional dan yang tepat.
bukan dengan cara menghalalkan segala cara. Ini termasuk orang yang memaksa, yang ngatur-ngatur itu begini, saya harus jadi pimpinan di sini, Mama ini. Di sekolah saya harus jadi ketua yayasan, saya harus jadi kepala sekolah, saya harus jadi pimpinan ini, pimpinan itu dan sebagainya. Apapun yang harus saya tempuh dengan segala macam, sampai bakar menyan ya, sampai korupsi sana sini ya, jilatin atasan supaya diangkat derajat dan sebagainya. Ini yang disebut ngatur-ngatur. Jadi ngatur-ngatur itu berikhtiar yang secara berlebihan untuk mencapai tujuannya itu, yang dimana kalau tujuan itu dia tidak mendapatkannya, seolah-olah itu adalah kegagalan bagi dirinya. Ini. Jadi kalau tidak berhasil seolah-olah itu gagal. Apa dikira hidupnya itu miliknya dia? Enggak ingat dulu dia itu siapa? Bukankah dulu tidak ada, seperti dalam pertemuan berikutnya saya sampaikan, kita ini kan hidup tidak pernah daftar. Berarti hidup ini kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya hidup adalah Allah. Jadi yang punya kehendak itu juga Allah. Jadi kita harus tahu untuk apa kita diciptakan itu. Kita diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu Quran sudah jelas. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itu yang tujuan paling utama, beribadah. Bagaimana dalam semua posisi kita bisa menjadikan peran kita itu sebagai ibadah kepada Allah. Yang penting bukan soal kita jadi apanya, kita harus memilih yang itu jelas halal. Oke lah, peran misalnya ada peran dalam sebuah lembaga besar, sekalipun pasti ada orang-orang yang nampaknya kecil, sekedar tukang sapu-sapu, ada office boy yang disuruh-suruh di kantor. Tapi semua itu penting. Kalau tidak ada itu tidak sempurna. Kantornya enggak bersih ya toh? Kantornya enggak rapi. Bosnya tidak jadi terhormat kalau enggak punya OB. Jadi semua harus menghormati. Kita di hadapan Allah itu bukan pangkat yang kita andalkan, tetapi takwa. Itu sekali lagi. Makanya yang disebut ngatur-ngatur itu nekat banget menghalalkan segala cara. Kalaupun toh tidak berhasil, dia tuh kecewa. Lah bagaimana semestinya? Semestinya kita sebagai orang mukmin muslim yang sejati, yang menerapkan ilmu tasawuf, sejak awal kita sudah tahu, bisa meyakini hidup kita sudah diatur oleh Allah. Ada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah. Contohnya rezeki untuk menghidupkan kita, rezeki yang sekedar untuk makanan sehari-hari, itu termasuk yang dijamin, Mas. Makanya lihat itu, anak-anak kecil itu bisa apa itu? Sekolahnya apa anak kecil? Bayi selama 2 tahun kan selalu dirawat oleh orang tuanya. Benar. Kalau tidak orang tua dibuang, misalnya dibuang, ada orang yang menemui kemudian dirawat. Jarang sekali ada bayi itu kok kemudian terlantar gitu. Kalaupun ada yang terlantar, sekali lagi itu juga atas garisnya Allah. Tapi kebanyakan bayi-bayi itu malah terawat dengan baik, sejak di rumah sakitnya, kemudian atau dirawat orang tua, atau bahkan orang tuanya tidak kepingin pun dibuang, juga ada pihak lain yang merawatnya, menerimanya. Itu berarti soal kehidupan itu sudah dijamin oleh Allah. Artinya kalau kita itu ikhlas, terima, qanaah, menerima pawewe Gusti Allah, itu betul. Meskipun kita tidak bekerja, itu mesti makan, lek cek jatah urip. Kalau kita tidak dapat makan, berarti kudu obah gitu ya. Nanti ada. Nah, tetapi sejauh kita masih dijatah untuk hidup, itu pasti ada sarana-sarana yang Allah datangkan untuk hidup. Contoh yang paling tidak masuk akal, tahu cicak, Mas? Cicak itu makanannya apa? Apa namanya? Nyamuk. Ya. Cicak bisa terbang? Tidak bisa. Nyamuk? Bisa. Tapi kok bisa makan? Yang ngatur Allah. Karena dia diam di situ, nanti bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Begitulah rezeki. Rezeki itu sebetulnya ada rezeki yang betul-betul dijamin oleh Allah. Tidak perlu nekat lah, nggak perlu cari yang haram lah, jalan yang halal masih
banyak. Kenapa sih nekat banget itu? Nah, itu kan ada banyak orang nekat kan. Harus begini harus begini. Wong haram bar kok harus nyambung rokok rasakno dhewe lah. Begitu Mas. Jadi kembali ke kait apa itu? Makalah tadi itu. Istirahatkan dirimu dari mengatur-ngatur apa yang sudah diatur oleh Allah. Maksudnya sudah dijamin seperti soal urip berapa lama itu kita ndak bisa itu. Wong sejak menghidupkan juga bukan kita. Terus nanti jodohnya siapa? Orang sangat ngatur-ngatur. Sing penting ya ikhtiar sing terbaik. Kita mau jadi punya istri yang solehah, jadilah kita diri yang soleh supaya setrumnya agak sama gitu. Nah, kemudian baru ngelamar ya. Soal nanti itu kalau bukan jodohnya dialah ya enak acaranya. Tiba-tiba tidak diterima, tahu ada masalah yang lain. Tapi kalau itu jodoh, meskipun tidak direncanakan tiba-tiba aja jadi. Ini betul begitu. Jadi istirahatkan dari ngatur-ngatur apa yang diurusi Allah. Nah, apa yang sudah diatur oleh Allah, kau jangan ikut-ikut mengatur untuk dirimu sendiri. Itu penak lek wong ngoten niku wau, nggih to? Nggih. Ah dhewe kan penak to lek wis iso istirahat. Sing marane repot iku lek wis ngono punya banyak keinginan ini itu kalau ndak diterima kemudian kita susah. Itu hidupnya susah terus karena manusia itu keinginannya koyo-koyo enggak bertepi. Iya, enggak berujung. Lek kabeh angger gagal mesti kecewa lah, uripmu kecewa terus. Selalu ada keinginan yang lebih tadi. Betul, kurang. Terus yang dimaksud dari jangan ikut mengatur-ngatur di sini itu semisalkan golongan yang kita bahas materi sebelumnya yang dulu itu kan ada golongan asbab. Ya, golongan asbab. Itu kan orang yang mencari rezeki. Nah, jangan ikut-ikut mengatur ini nanti apa namanya? Ketika di kehidupan masyarakat, nah orang awam misalnya menyifati dari jangan ikut-ikut mengatur. Nah itu nanti misalkan gelindor tidak mau bekerja, ngoten gimana? Nah, oh ya itu ya salah sekali. Gitu, ya salahnya begini. Jadi yang tidak yang dimaksudkan dengan tidak boleh mengatur itu kan memaksakan diri terus kecewa dengan hasil. Tetapi adapun kita kan ada perintahnya. Ada kewajiban suami untuk bekerja. Quran surat An-Nisa ada. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhun. Itu kan maknanya alai dan mengandung makna wajib. Dan wajib bagi al-maulud lah. Al-maulud lah itu bapak. Wajib bagi seorang yang diberi karunia anak, al-maulud lahu itu bapak maksudnya, untuk rizquhunna, memberikan rizki, menafkahi istri-istri dan anaknya sekalian. Wakiswatuhunna, dan pakaian sandang pangan istri dan anak-anak. Itu kewajiban. Kalau wajib memang harus kita lakukan. Urusan kita adalah melakukan kewajiban itu, bukan ngurusi hasil. Termasuk yang harus kita urusi bahwa pastikan yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang halal. Nah, karena itu juga wajib bagi seorang mukmin untuk melakukan aktivitasnya adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat. Jadi meskipun disuruh nyambut gawe Mas, ya ora oleh dodolan togel, dodolan narkoba nggih mboten parang. Itu kan dilarang. Jadi itu termasuk yang harus kita urusi memang. Jadi nyambut gawe itu bukan termasuk ngurus-ngurus itu. Yang bagiannya Allah itu kan hasilnya. Oh gitu. Terus nanti kita digiring menjadi apa? Misalnya kita awal bekerja masuk di suatu instansi. Siapa yang tahu nanti kalau dia itu jadi direktur? Kan hanya Allah. Tiba-tiba ada bagian itu jadi direktur, jadi apa gitu. Tapi kita sejak awal bukan di situ mau jadi direktur. Wis niat ingsun ngibadah, ngelakoni perintah, golek sangune ibadah, nafkahi anak lan istri. Dengan santai, dengan nikmat. Karena orang yang seperti ini karena dia sudah tahu itu adalah kewajibannya, dia lakukan dengan nikmat. Nanti waktunya sholat berhenti dulu, sholat. Sing dielingi, sing maringi rezeki niku mboten pekerjaane, tetap yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya nyaman-nyaman aja. Waktunya sholat tinggal dulu jamaah. Ini misalnya pedagang. Pedagang itu lagi laris-larisnya, kira-kira iman enggak ninggalin pelanggan itu? Kira-kira biasanya iman enggak? Oh, iman. Tapi kalau orang sudah niatnya ibadah, tenang. Nah, saya ini kan ibadah.
Ini sudah rame, waktunya ibadah yang mahdoh sekarang saya tinggal dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, para pelanggan, saya mau sholat dulu. Kalau Ibu ikhlas menunggu monggo. Bapak Ibu tidak ikhlas, cari yang lain, saya juga tidak apa-apa. Berani enggak pedagang ngomong gitu? Nah, kalau berani begitu ya istimewa. Itu berarti tidak ngatur-ngatur, itu seperti itu. Oh, iya, berjalan dengan sesuai alurnya, sesuai gitu alur, ya. sesuai aturannya. Tidak maksa-maksa, hasilnya pun tidak maksa. Terus tawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus ini ada lagi. B, monggo. Pertanyaan yang kedua ini tentang hati. Bagaimana? Kesungguhanmu pada apa-apa yang telah dijamin bagimu dan kelalaian pada apa yang dituntut darimu merupakan bukti atas kurangnya basyirah darimu. Itu bagaimana penjelasannya? Nah, begini, Mas Ihsan. Itu adalah makalah kelima di dalam kitab Hikam ya, yang bunyinya begini. Ijtihaduka fi ma duminalaka wa taqsiruka fi ma tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam apa yang telah dijamin untukmu. Contohnya masalah rizki yang untuk menegakkan hidup, bukan yang rezeki yang kudu duwe mobil mewah, rumah megah, bukan loh ya. Sekedar hidup itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau yang di atas itu untuk gaya hidup itu lain lagi, beda itu. Kesungguhanmu untuk mencari apa yang sudah dijamin oleh Allah. Dan justru kamu malah sembrono, lalai di dalam perkara yang dituntut darimu, yaitu kewajiban-kewajiban Allah pada kita. Beribadah, yang paling gampang orang Islam ya sholat 5 waktu lah. Ini menunjukkan basirahmu yang turun, atau bahkan lenyap sama sekali. Kalau parah sekali ya sampai lenyap. Basirah itu mata batin yang mampu melihat kebenaran, bahwa di balik semua yang kita lakukan ini ada Allah. Maka di dalam semua aktivitas kita harus disertakan Allah. Benarkah ini yang terbaik untuk kita lakukan saat ini? Kan harus begitu. Sehingga kalau kita justru kesungguhan kita untuk perkara yang sudah dijamin, ini kan ibarat orang kan mindon gaeni, agak mirip dengan kaidah yang tadi kan. Wong sudah dijamin kok malah diurus-urusi. Mesti ini kan ngurusi kan sing urung dijamin. Apa yang kita diwajibkan? Contoh, ya seperti sekarang ini puasa perintahnya ya. Ramadan itu ada kutiba alaikumus syiyam. Nah, itu malah yang harus bagaimana puasa kita berkualitas, Mas. Karena itu kewajiban kita, bagaimana puasa kita betul-betul sesuai yang diharapkan oleh Allah dalam ajarannya itu, yang bisa membentuk seorang karakter mukmin muslim menjadi bertakwa. Wah, kan begitu kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, tujuannya la'allakum tattaqun. Jadi bagaimana puasa kita itu mengantar kita menjadi orang yang bertakwa. Kerepotan kita itu. Tapi coba lihat itu. Kalau sudah malam tarawih itu hari pertama beludak ndak karuan. Ya. Semakin lama itu jamaahnya semakin maju. Loh, semakin maju. Oh iya. Jadi tadinya itu penuh sampai belakang tuh maju. Wes malam lebaran wis garek sak baris, garek separo. Iya ta. Sing diurusi bukan kualitas ibadah, piye bodone iki klambine anyar. Piye jajane kuwi kebel. Contoh seperti itu. Ya peringatan lah. Gak apa-apa, persiapan untuk lebaran boleh ya, kita sebagai orang muslim dikasih lebaran ya ayolah kita nikmati, itu kan dari Allah juga. Tapi nek wae ibadah mbok yo ibadah sik pirang menit to suwene salat sak wiritane. Setengah jam lek pol-polan to nggih punan. Sampuh. Wong salat sak wiritane setengah jam wis sampuh Mas Ihsan. Kok neng pasar, neng warung, neng shopping mall berjam-jam ya. Berjam-jam aja ndak terasa itu. Iya. Begitu kira-kira. Jadi kita ini peringatan dari makalah ini kita diingatkan, jangan kok kita itu yang diurusi oleh sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi mari yang perbanyak prioritasnya kita utamakan itu adalah ngurusi apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Begitu maksudnya. Ya, baik. Terus ini pertanyaan yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari ini, seringkali kita berpikir kenapa doa kita yang kita panjatkan lama terkabulkan. Nah, itu bagaimana ya?
Terima kasih, pertanyaan yang baik ini. Ini juga pertanyaannya para penonton di sana. Sudah ngarep-ngarep rumahnya selesai sejak dulu, ndak selesai. Pengen punya pekerjaan mapan kok ndak mapan. Malah ono sing mesti pecat barang. Mesti pekerjaan. Begini. Jadi kalau dalam hikam itu makalah ke-6 begini. Layakun ta'akhuru amatil ata'i mal ilhahi fid du'a mujiban liyaksika. Janganlah ketertundaan pemberian Allah padahal sudah sungguh-sungguh dalam berdoa menyebabkan engkau putus asa. Liyaksika itu kan wala ta'asu tadi. Ada wala ta'asu, janganlah kalian berputus asa. Meskipun kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, kok kita merasa, itu sebenarnya perasaan kita aja. Kalau Allah sudah jaminan pasti dikabulkan. Kita merasa belum ada tanda-tanda dikabulkan atau belum dikabulkan, maka jangan putus asa. Kenapa? Fahuwa dhamina laka alijabah fima yahtaruhu laka la fima tahtaru nafsika. Karena Allah sudah menjamin untukmu, Allah sudah berjanji untukmu memberikan ijabah itu. Ayo kita dengar ayatnya itu. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepadaku. Kan gitu kan perintah Allah. Berdoalah kamu semua kepadaku, nanti aku akan kabulkan doamu itu. Ini kan janjinya Allah. Jadi siapapun yang memohon pada Allah dijamin pasti dikabulkan. Nah, tetapi dikatakan di sini, tetapi keterkabulan itu adalah sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untukmu. Bentuknya seperti apa, kapan datangnya, itu sesuai pilihannya Allah, sesuai aturannya Allah. La fi ma tahtaru li nafsika, bukan sesuai pilihanmu sendiri untuk dirimu sendiri. Lah kalau kamu minta terus kemudian terjadi seperti keinginanmu semua, bukankah Tuhannya kan kamu jadinya? Tuhannya kan jadi kita. Tuhannya itu kita apa Allah kan. Lah kita tuh kadang-kadang sama Allah gersulo kayak gitu, padahal kita tuh proposal ke bupati, proposal ke menteri keuangan, kadang-kadang enggak turun aja, enggak susahnya kayak gitu, maklum aja. Ditunda-tunda berapa minggu, berapa bulan, maklum aja. Begitu doanya masih ditunda kok ngerasa bahwa Allah enggak adil. Wah, Allah itu katanya janji mengabulkan kok tidak dikabulkan. Salah. Jadi Allah pasti mengabulkan, tapi bentuk keterkabulannya itu apa dan waktunya itu kapan terserah Allah. Dalam muqaddimah kitab Abu Wabul Farad saya menyimpan keterangan yang berdasar hadis. Itu karyanya Said Al-Maliki Mas. Jadi doa seseorang itu, satu, ada yang dikabulkan persis seperti permintaannya. Dua, ada yang dikabulkan senilai dengan dirinya atau lebih, tapi tidak persis. Termasuk di situ dihindarkan dia dari suatu malapetaka yang nilainya setimbang dengan kemaslahatan yang dia minta. Contoh, ya Allah, saya minta mobil mewah, harganya 1 miliar. Dia tidak dikasih mobil, tapi dikasih sesuatu yang lain, dihindarkan dari malapetaka yang nilainya minimal 1 miliar. Contoh, dia tidak jadi kecelakaan. Yang mana kecelakaan itu dia kalau mau sembuh dia harus 1 miliar atau lebih. Atau bahkan dia hampir mati. Coba berapa nilainya kehidupan itu? Kan nggak ada nilainya kan, sangat besar sekali. Ya, contoh seperti itu. Jadi pasti dikabulkan. Ada lagi, kalau tidak diberikan untuk dirinya, itu diberikan untuk anak cucunya, ditunda oleh Allah. Ada lagi yang terakhir, bahkan ada yang tidak diberi dunia, tidak diberikan di dunia oleh Allah. Ini ditunda untuk diberikan besok pada hari kiamat, di akhirat, di surga. Jadi nanti ada orang-orang yang keheranan di surga, tiba-tiba ada nikmat banyak sekali. Ini nikmatmu, ini nikmatmu. Dia tuh bingung, ya Allah, ini amal yang mana ya Allah? Saya kok nggak pernah ngamalin kayak ini, kok dapat nikmat seperti ini. Lah itu doamu yang dulu belum dikabulkan itu tak tunda, tak kasihkan di sini. Dan justru menurut keterangan ini bahwa nikmat yang ditunda oleh Allah sampai di surga itu nikmat yang paling indah. Karena nilainya apapun yang di surga itu semuanya berlipat ganda melebihi barang-barang yang ada di dunia ini. Begitu Mas. Makanya jangan khawatir, ayo itu keraguan-raguannya dibuang, ya. Tetap berdoa, karena juga ada yang mengatakan, dijelaskan dalam kalau tidak salah juga hadis dan berbagai makalah ulama,
mengatakan bahwa apabila seseorang itu ditakdirkan berdoa, berarti dia ditakdirkan untuk mendapatkan apa yang dia minta dalam doa itu. Nah, jadi jangan lelah untuk berdoa. Untuk berdoa. Baik. Para pemirsa, para sahabat-sahabat kajian kurma Ramadan, kajian khusus Ramadan kali ini, jangan berputus asa untuk tetap memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat sekalian, tidak terasa episode kali ini sudah sampai di penghujung acara. Kita dengarkan closing statement dari pemateri kita. Terima kasih Mas. Para penonton yang saya muliakan, yang pertama, mari menyerah sepenuhnya pada Allah, berserah diri pada Allah. Apa yang sudah menjadi yang dijamin Allah, yuk kita percaya dan yakin, cukup urusi apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu menjadikan semuanya beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa, karena doa itu sendiri adalah ibadah, Mas. Jadi berdoa itu pasti hasilnya, setidaknya nilai doa itu sendiri adalah ibadah, ada pahalanya. Apalagi sudah ada jaminan Allah pasti mengabulkan, maka kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Berarti berdoa itu beruntung. Jangan pernah lelah, jangan pernah berhenti untuk selalu berdoa, karena itu menampakkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu Mas Ihsan. Baik, terima kasih. Demikian sahabat episode kali ini. Sampai jumpa di kajian khusus Ramadan yang disiarkan TVNU Wulingi berikutnya. Terima kasih kepada seluruh sponsor dan pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.